Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sudah lebih dari 6 bulan pandemi COVID-19 di Indonesia ini belum juga berakhir. Dan seiring berjalannya waktu juga, hampir seluruh siswa mengalami kendala dalam melakukan aktivitas belajar. Daring merupakan andalan utama dalam kegiatan pembelajaran di era pandemi saat ini. Ketika pembelajaran model daring seperti era pandemi ini, saya berfokus pada kendala yang dialami oleh siswa. Salah satunya yaitu siswa masih banyak kebingungan dalam mengatur waktu. Terkadang bingung kapan harus belajar, kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus bermain, kapan harus membantu orang tua, dan lain sebagainya. Adanya kendala tersebut tentu harus benar-benar dicari solusinya agar dapat mengatur waktu dengan baik di era pandemi ini. Mungkin kurangnya manajemen waktu terkadang menjadi penyebab bingungnya dalam mengatur waktu. Maka solusi yang bisa diterapkan dalam permasalahan ini yaitu bagaimana caranya siswa memanajemen waktu dengan baik. Sebelum saya menjelaskan bagaimana caranya memanajemen waktu, alangkah baiknya kita simak apa itu manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu yaitu suatu kemampuan seseorang dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengatur waktu secara efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Tentu sebagai seorang siswa, manajemen waktu ini sangat dibutuhkan agar mampu mengatur kegiatan yang dilakukan sehari-hari, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan apa yang menjadi tujuan siswa dapat tercapai dengan baik. Sebelum saya menjelaskan tips bagaimana memanajemen waktu dengan baik, Anda juga wajib paham dan mampu mengidentifikasi 4 kuadran prioritas dalam kehidupan sehari-hari. 4 kuadran prioritas ini merupakan sebuah teknik manajemen yang diciptakan oleh Dwight Eisenhower dan dikembangkan oleh Stephen Covey. Intinya, dari teknik manajemen ini yaitu kita mampu melakukan manajemen waktu dengan lebih baik. Adapun rincian 4 kuadran prioritas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, penting tetapi tidak mendesak. Yang ketiga, mendesak tetapi tidak penting. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Baik anak-anakku sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 kuadran prioritas. Yang pertama yaitu penting dan mendesak. Penting dan mendesak merupakan suatu kegiatan yang harus segera dikerjakan. Misalnya, seorang siswa tentunya kegiatan yang penting dan mendesak yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan deadline yang singkat, karena hal tersebut merupakan tugas utama dari siswa. Yang kedua, penting tetapi tidak mendesak. Penting tetapi tidak mendesak merupakan suatu kegiatan yang penting tetapi sifatnya dapat dikerjakan namun bisa dilakukan secara santai. Misalnya, tugas sekolah dengan deadline yang cukup panjang. Di sini Anda bisa mengerjakan dengan mencicil atau dikerjakan dengan secara santai. Yang ketiga, tidak penting namun mendesak. Tidak penting tetapi mendesak merupakan kegiatan yang penting Anda lakukan namun juga tidak harus segera untuk melakukan. Anda bisa lakukan setelah kuadran 1 dan 2 terselesaikan. Misalnya, menjawab WA dari teman, ngopi dengan teman sebaya, atau kumpul-kumpul dengan teman sebaya. Yang keempat, yaitu tidak penting dan tidak mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak merupakan kegiatan yang sebenarnya tidak penting-penting amat, juga tidak mendesak untuk dilakukan. Kegiatan ini bukan tidak boleh dilakukan, namun
Lakukanlah ketika kuadran 1, 2, dan 3 sudah selesai Anda laksanakan. Contoh kegiatan ini misalnya bersosial media yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran, menonton TV yang kurang bermanfaat, bermain game, dan lain sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, setelah mengetahui pemahaman tentang 4 kuadran prioritas yang dikemukakan oleh Stephen Covey, lantas bagaimana cara kita memanajemen waktu berdasarkan 4 kuadran prioritas tersebut? Di sini saya akan membagikan tips memanajemen waktu berdasarkan 4 kuadran di atas. Yang pertama, buatlah catatan rencana aktivitas Anda sehari-hari yang akan Anda lakukan pada hari itu juga. Yang kedua, setelah Anda mencatat rencana aktivitas sehari-hari, kemudian Anda cermati kegiatan tersebut termasuk kegiatan kuadran yang keberapa dari berbagai kegiatan yang sudah Anda catat. Kemudian coba pilih 2 kuadran awal, yaitu penting serta mendesak dan tidak mendesak namun penting. Kemudian lingkari dengan spidol warna untuk membedakan mana yang penting serta mendesak dan tidak mendesak namun penting. Misalnya, spidol warna merah untuk kuadran penting dan mendesak, kemudian spidol warna biru untuk kuadran 2 tidak mendesak namun penting. Setelah itu, lalu segera laksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga, setelah Anda selesai melakukan kegiatan yang menjadi prioritas 1 dan 2, maka Anda bisa melakukan kegiatan pada prioritas ketiga dan keempat. Misalnya, setelah Anda melakukan pembelajaran daring dan mengerjakan tugas, Anda bisa menonton TV, bersosial media, maupun bermain game. Namun tujuannya untuk sekedar refreshing secara fokus pada belajar dan mengerjakan tugas. Yang keempat, yaitu konsisten. Konsisten dalam hal ini yaitu melakukan aktivitas ini, kerjakan setiap hari, dan harus Anda lakukan secara urut dan fokus. Jangan sampai ketika Anda belum selesai dan tugas mengerjakan apa yang menjadi prioritas, Anda sisipi dengan kegiatan prioritas yang lainnya. Misalnya, ketika Anda mengerjakan tugas dengan deadline yang singkat dan belum tuntas mengerjakannya, Anda sudah sisipkan dengan bermain game, bersosial media yang intinya tidak penting. Oke, baik anak-anakku sekalian, demikian tips bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik berdasarkan 4 kuadran prioritas yang dikemukakan oleh Stephen Covey. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.